Di tanah Sunda yang subur dan beradab, legenda tentang keberanian Prabu Siliwangi telah tersebar luas. Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berani. Namun, di balik kemegahan kerajaannya, terdapat sebuah air terjun yang disembah oleh suku-suku pedalaman sebagai tempat bersemayamnya penguasa alam, sang penguasa air terjun. Sang penguasa air terjun dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menjaga keseimbangan alam di wilayah tersebut dan dihormati oleh penduduk setempat. Namun suatu hari, kabar buruk menyebar bahwa sang penguasa air terjun telah memutuskan untuk menyerang kerajaan Pajajaran, mengancam kedamaian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Prabu Siliwangi mendengar ancaman ini, merasa terpanggil untuk melindungi kerajaannya. Dengan berani, dia mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi sang penguasa air terjun. Namun, pertarungan melawan kekuatan alam bukanlah hal yang mudah. Prabu Siliwangi sadar bahwa ia harus menghadapi tantangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saat pasukan Prabu Siliwangi tiba di air terjun yang megah, mereka disambut oleh gemuruh air yang deras dan kehadiran sang penguasa air terjun yang menjulang tinggi di atas air terjun. Dengan tatapan tajam, sang penguasa air terjun mengumumkan niatnya untuk menghancurkan kerajaan Pajajaran dan mengambil alih kekuasaan. Prabu Siliwangi tidak gentar. Dia memimpin pasukannya dengan gagah berani, berusaha menembus pertahanan alam yang kuat dari sang penguasa air terjun. Namun, setiap serangan yang mereka lakukan tampaknya sia-sia. Air terjun memberikan perlindungan alami yang tak terkalahkan bagi sang penguasa air terjun. Dalam keputusasaan, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mencari bantuan dari arwah leluhurnya. Dengan meditasi yang mendalam, ia memohon kepada roh-roh nenek moyangnya agar memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi sang penguasa air terjun. Pada malam sebelum pertarungan terakhir, Prabu Siliwangi mendapat kunjungan dari seorang dukun tua yang mengaku bisa berkomunikasi dengan roh nenek moyang. Dukun itu memberikan Prabu Siliwangi sebuah pedang kuno yang katanya memiliki kekuatan untuk membelah air. Dengan pedang itu, Prabu Siliwangi diharapkan dapat mengalahkan sang penguasa air terjun. Keesokan paginya, pasukan Prabu Siliwangi kembali ke air terjun dengan semangat yang baru. Saat pertarungan dimulai, Prabu Siliwangi memegang pedang kuno itu dengan kokoh. Dengan keberanian yang luar biasa, dia melompat ke dalam air terjun, menghadapi sang penguasa air terjun 1 lawan 1. Pertarungan itu sangat sengit. Air terjun menjadi sorotan pertempuran yang memukau dengan gemuruh air yang meluncur deras di sekitar mereka. Namun, Prabu Siliwangi tidak goyah. Dengan ketangguhan dan keberanian, dia menggunakan pedang kuno itu dengan keahlian yang luar biasa. Saat sang penguasa air terjun melancarkan serangan pamungkasnya, Prabu Siliwangi dengan cepat melancarkan serangan balasan. Pedang kuno itu bersinar terang, membelah air terjun menjadi 2 bagian. Dalam sekejap, sang penguasa air terjun terhempas ke belakang, kehilangan kekuatannya. Dengan kemenangan yang gemilang, Prabu Siliwangi berhasil menyelamatkan kerajaannya dari ancaman sang penguasa air terjun. Dia membuktikan bahwa keberanian dan kegigihan dapat mengatasi bahkan kekuatan alam yang paling kuat sekalipun. Dari hari itu, cerita tentang pertarungan epik antara Prabu Siliwangi dan sang penguasa air terjun menjadi legenda yang diceritakan oleh penduduk Sunda dari generasi ke generasi, mengilhami mereka untuk tidak pernah menyerah di hadapan tantangan apapun yang mereka hadapi. Meskipun dikalahkan oleh Prabu Siliwangi, sang penguasa air terjun tidak menyerah begitu saja. Meskipun kehilangan sebagian kekuatannya, dia masih memiliki tekad yang kuat untuk membalas dendam atas kekalahan yang memalukan tersebut. Dengan amarah yang menyala-nyala, sang penguasa air terjun bersumpah untuk menghancurkan kerajaan Pajajaran dan membalas kekalahan itu. Selama beberapa bulan berikutnya, kedamaian yang pernah ada di kerajaan Pajajaran menjadi terganggu oleh serangan-serangan misterius. Banjir besar melanda desa-desa, tanaman menjadi layu, dan penyakit menyebar dengan cepat di antara penduduk. Semua ini dianggap sebagai tanda-tanda bahwa sang penguasa air terjun sedang merencanakan pembalasan atas kekalahan yang dia alami. Prabu Siliwangi merasa bertanggung jawab atas kesengsaraan yang menimpa rakyatnya.
Dia tahu bahwa dia harus menghadapi sang penguasa air terjun sekali lagi untuk menghentikan amarahnya dan melindungi kerajaannya. Dengan pasukan yang kuat dan semangat yang tidak tergoyahkan, Prabu Siliwangi bersiap untuk pertempuran terakhir melawan sang penguasa air terjun. Kali ini, Prabu Siliwangi memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang tinggal di hutan terlarang di pinggiran kerajaannya. Sang ahli spiritual, yang dikenal sebagai Ki Mantingan Jagat, adalah satu-satunya yang mampu mengendalikan kekuatan alam yang sama dengan sang penguasa air terjun. Dengan tekad yang kuat, Prabu Siliwangi dan beberapa prajurit terbaiknya menjelajahi hutan terlarang untuk menemui Ki Mantingan Jagat. Setelah melewati rintangan dan bahaya di dalam hutan, mereka akhirnya bertemu dengan Ki Mantingan Jagat. Dengan sabar, Ki Mantingan Jagat mendengarkan cerita Prabu Siliwangi dan menyadari bahwa mereka berdua memiliki musuh yang sama. Dengan keahliannya dalam ilmu sihir, Ki Mantingan Jagat setuju untuk membantu Prabu Siliwangi dalam pertempuran melawan sang penguasa air terjun. Dengan bantuan Ki Mantingan Jagat, Prabu Siliwangi dan pasukannya kembali ke air terjun yang megah untuk menghadapi sang penguasa. Air terjun yang marah. Kali ini, Prabu Siliwangi tidak hanya membawa pedang kuno, tetapi juga kekuatan yang kuat dari Ki Mantingan Jagat. Pertempuran itu terjadi di antara gemuruh air yang deras dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Sang penguasa air terjun melancarkan serangan-serangannya dengan kekuatan penuh, tetapi kali ini Prabu Siliwangi dan pasukannya lebih siap. Dengan keberanian dan keahlian yang mereka peroleh dari pelatihan dengan Ki Mantingan Jagat, mereka berhasil menghadapi serangan sang penguasa air terjun dengan tangkas. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Prabu Siliwangi dan sang penguasa air terjun terlibat dalam duel 1 lawan 1. Kedua belah pihak saling beradu kekuatan, dengan serangan yang mematikan dan pertahanan yang tangguh. Namun, akhirnya, dengan kekuatan gabungan mereka, Prabu Siliwangi dan Ki Mantingan Jagat berhasil mengalahkan sang penguasa air terjun. Dengan kekalahan sang penguasa air terjun, kedamaian akhirnya kembali ke kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi dan Ki Mantingan Jagat dihormati sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan tanah Sunda dari kehancuran yang pasti. Legenda tentang pertempuran epik ini terus diceritakan oleh penduduk setempat sebagai pengingat akan keberanian dan persatuan dalam menghadapi bahaya.